Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bin nihadi wa la tusami bihamdillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسولنا الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والساكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat jemaah sholat subuh Masjid Jami Nurul Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus segenap para pengurus yang insyaallah mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan puji syukur pada sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan berbagai nikmatnya buat kita semuanya. Lebih khusus adalah nikmat kita masih menghirup udara pagi yang begitu enak kita hirup. Maka Nabi Muhammad SAW beliau selalu berdoa di waktu pagi kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik li fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah diriku di waktu pagi. Jadi alhamdulillah, salah satu yang menjadi kewajiban kita seorang mukmin muslim kepada Allah Subhanahu wa taala telah kita jalankan. Insyaallah apa yang kita inginkan, apa yang kita niatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama a'malu binniyat likulli imrin ma nawa. Bagaimana tergantung niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beruntung kita selaku umat Nabi Muhammad masih bisa hidup di pagi hari ini, masih bisa mengikuti apa yang menjadi harapan kita sebelum akhir hayat menjumpai kita nantinya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang menjadi kesempatan buat kita, apalagi bulan ini kita masih berada di bulan Syawal, di mana baru saja seluruh umat Islam khususnya kita semuanya melaksanakan ibadah yang telah Allah wajibkan buat kita. Kenapa demikian ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Setiap makhluk yang namanya manusia tentunya ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, apalagi kebahagiaan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak gampang masalah muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kriteria yang tentunya yang harus kita ketahui bersama. Jikalau kita ingin menjadi orang yang beruntung di dunia, apalagi di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melalui syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam selalu mengingatkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim.
firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ayat yang dibacakan dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad, isim fa'il yang Allah berikan buat kita. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan wahai kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, kalau engkau benar-benar mencintai aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita umatnya. Begitu pula umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diingatkan melalui nasihat dan syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Allah mengingatkan kepada kekasihnya, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita beruntung selaku umat Nabi Muhammad dilahirkan sebagai fondasi tiang agama kita. Yang pertama kita disyahadatkan, bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. MOU kita, perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Itu yang pertama sekali, yang pertama kita dengarkan melalui telinga kanan kita dan telinga kiri kita, diajarkan telinga kanan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang pertama kita dengarkan melalui lisan orang tua kita, diajarkan telinga kanan kita. Belum ada asupan-asupan yang lain, akan tetapi asma Allah telah terdengar di telinga kanan kita. Di telinga kiri kita pun asma Allah yang diucapkan oleh orang tua kita melalui iqamah yang dibacakan untuk kita. Begitu indah Allah Subhanahu wa taala mengatur tentang kehidupan kita ini. Perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan syahadat. Begitu pula para sahabat Nabi Muhammad SAW demikian, sama seperti kita, akan tetapi berbeda dengan zamannya. Sekarang jadi pertanyaan kita, Pak, Bu, kenapa sih anak saya ini susah saya atur? Terkadang suka melawan. Kenapa bisa demikian? Padahal saya menjadi punya anak yang soleh maupun solehah. Jangan pernah disalahkan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mendidik anak keturunan kita biar dia ingat kepada Allah dan ingat kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sendiri diingatkan oleh Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau sudah kita mampu mengikuti apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Siapa manusia yang pernah dosa? Kucing saja, binatang saja bisa salah jalan, apalagi manusia. Makanya telah Allah atur untuk kehidupan kita selaku umat Nabi Muhammad. Ya, setelah diadarkan telinga kanan kita, dikomatkan telinga kiri kita, di saat itu kita telah memeluk agamanya Allah Subhanahu wa taala, dan selebihnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala itu? Wa iqamis shalah, didirikanlah oleh kalian yang namanya salat. Ini salat ini sangat luar biasa, ma'asyiral muslimin, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mempunyai sejarah yang sangat luar biasa, dan Allah langsung mengundangnya berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Semua telah Allah atur untuk umat Nabi Muhammad. Apa firman-Nya? Sering kita dengarkan dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram
hadir saya doang. Yang satu peserta nggak tahu tempatnya di mana, dan yang satu lagi sakit, jadi tinggal saya doang. Alhamdulillah ya, saya jadi juara dadakan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jadi semua telah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keesaannya kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memberangkatkan, membangunkan hamba-Nya di sepertiga malam. Kalau kita biasanya sepertiga malam ngapain di gua malam? Benar, khusyuk kita, sholat kita setelah pada isya, ada kita isi witir, ya. Terkadang tahajud kita lolos. Ya, paling kalau bangun sepertiga malam tuh kalau nggak nungguin bola, ya buang air gitu. Ya, terus dilanjutkan kembali, tidur kembali sampai menjelang waktu subuh. Tapi itu nggak apa-apa, mendidik diri kita. Karena yang namanya tidur itu setengah adalah sedang dalam menjalani kematian. Kalau orang tidur pulas itu biasanya nggak merasakan apa-apa, enggak, ya, enggak, karena lagi pulas tidurnya, lelah, enak, ya. Rasulullah sepertiga malam dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diundang langsung, dipanggil oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam untuk mengajak kekasihnya, ya, minal masjidil haram, dari kota kelahirannya, yaitu kota suci Makkah yang Allah muliakan. Sampai di mana? Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis? Yaitu di Palestina, Masjidil Aqsa yang sekarang sedang terjadi konflik. Sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah Subhanahu wa taala nggak bisa menghancurkan kaum Zionis, itu mudah bagi Allah, kecil. Ya, bagaimana kaum Samud? Bagaimana kaum Ad? Yang Allah berikan keistimewaan di saat itu, Allah hancurkan dengan mudah saja. Bagaimana jenis Israel? Kecil bagi Allah, gampang. Dengan Iran aja sekarang dia udah kocar kacir. Coba, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Kasih aja tentara Allah turun yang namanya angin saja lah. Gak usah laut, gak usah gunung, angin saja lah. Ya, Allah melibas, Allah habiskan, itu bisa. Tapi Allah punya ketentuan lain buat kita, buat umat Nabi Muhammad saat ini. Di sana sedang diperangi oleh kafir Zionis agar Gaza, Palestina itu hancur lebur dan dia masuk ke wilayah Israel. Allah jelaskan dalam firman-Nya, sudah jelas Allah berikan bahwa yang namanya kafir Quraisy itu Allah berikan kemenangan dulu. Biasa itu. Allah berikan kesempatan dia untuk menikmati keduniaan mereka. Tapi kata Allah, ingat, suatu saat engkau akan binasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya? Kita gak pernah tahu. Makanya Nabi Muhammad berikan kesempatan buat kita tuh. Dengan apa? Berperang? Tidak mungkin. Bagaimana kita mau berperang ke Gaza sana? Orang kita gak mendapatkan kesempatan, pemerintah kita sendiri pun melarang. Akan tetapi ada kesempatan kita untuk membantu saudara-saudara kita dalam musibah, kesusahan, musibah, peperangan. Dengan apa? Doa dan harta yang kita miliki. Ambil kesempatan di saat itu. Sama pahalanya fisabilillah, kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saat dia selalu menyarankannya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak langsung bertemu dengan Allah. Banyak ujian
ujian-ujian yang Nabi alami di saat Nabi di Isra wal Mi'raj ya Allah Subhanahu wa taala ditemani oleh malaikat Jibril. Bahkan masih di bumi saja Allah uji Nabi Muhammad sebelum sampai ke Sidratul Muntaha. Bertemu dengan datu-datunya, bertemu dengan paman-pamannya. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan yang namanya salat 50 waktu saat itu. 9 kali balik Rasulullah SAW meminta pengurangan agar dikurangi perintah tersebut buat umatnya nanti, karena Nabi Muhammad tahu kemampuan umatnya. Ya, kalau itu yang 50 waktu jadi Allah perintahkan, kira-kira kita kapan bekerjanya? Mungkin yang tukang ojek sebentar-sebentar berhenti, sebentar-sebentar berhenti. Mungkin yang buka warung juga begitu kan itu. Kalau 50 waktu baru buka warung. Sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, tutup lagi 50 waktu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan menjadi 5 waktu. Kemudian terakhir Nabi Allah Muhammad SAW bertemu dengan datunya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi Allah Ibrahim, wahai kekasih Allah Subhanahu wa taala, minta kurangi lagi dah. Kalau bisa jangan 5 waktu. Karena Rasulullah merasa malu sudah 9 kali balik memohon pengurangan sholat 5 dari 50 waktu. Akhirnya Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad 5 waktu. Nah, sholat yang 5 waktu ini bukan hadiah sembarangan, bukan amanat sembarangan. Ternyata bisa kita alami sekarang dan di saat kita hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau nggak ada sholat 5 waktu, bagaimana kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Itulah ibadah yang membedakan ibadah kita dengan agama-agama yang lain. Sholat 5 waktu, bahkan Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan dalam hadisnya, awwalu ma yuhasabu bihi 'abdun fi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali menjadi pertanyaan Allah, kita bertanggung jawab kepada Allah, dan insya Allah kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu bihi 'abdun fi yaumil qiyamah. Yaumil qiyamah itu kita dikumpulkan di pada mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang dipertanyakan berapa harta yang kau miliki di saat kau hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak keturunan yang kau miliki di saat engkau hidup di bumi aku, kata Allah. Berapa pangkat tingginya kau di saat kau hidup di bumi aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu yang menjadi pertanyaan Allah Subhanahu wa taala buat kita, akan tetapi sudah sampai di manakah ibadah salatmu kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku kepada Allah Subhanahu wa taala, matiku, hidupku, semuanya lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah salat ini jangan diabaikan, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita tinggalkan yang namanya ibadah 5 waktu. Kita harus bisa menghormati jerih payah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam di saat beliau di Isra wal Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salat adalah tiang agama kita. Kalau salat yang 5 waktu kita benar, insya Allah ibadah-ibadah yang lain pun akan menjadi benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau 5 waktu kita rusak, tidak menutup kemungkinan ibadah yang lain pun akan menjadi rusak nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ingatkan keluarga kita, jangan pernah jauh akan perintah Allah Subhanahu wa taala dan syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang menjadi fondasi tiang agama kita. Dan yang ketiga adalah ibadah shaum. Puasa di bulan suci Ramadan. Kemarin kita baru saja melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Ibadah yang begitu mulia yang Allah berikan kesempatan buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini 3 kriteria yang agama kita tidak menggunakan biaya, nggak pakai finansial. Yang dipakai apa? Akal dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu fondasi agama kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selebihnya, jikalau kita mampu untuk melaksanakannya, terkecuali zakat badaniyah kita, yaitu zakat fitrah dalam 1 tahun di bulan suci Ramadan wajib kita keluarkan, yaitu 2,5 kg. Kemarin kejadian tuh, ya, salah seorang pendeta nyeleneh tuh, ya, dia bilang segitu enaknya tuh, umat Islam murah katanya, ya, 12 bulan cuma 2,5 kg, tapi umat kami 10%. Dia nggak berpikir bahwa lakum dinukum waliyadin. Akhirnya itu pendeta datang ke salah satu tokoh nasional kita, cium tangan itu pendeta. Belum umat Islam yang lainnya belum. Kalau umat Islam itu angkat tangan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti doanya dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyak contoh-contohnya tuh. Ya, yang sudah orang mau merusak yang namanya ketataagamaan kita ini, dengan sengaja dia melakukan apa yang menjadi kerusakan di muka bumi ini, ya, tapi Allah tak pernah tidur, ya, Allah buktikan dengan keesaannya, ya, ada orang di Swedia, di Denmark, ya, bakar Al-Quran, kontak Allah jawab langsung, gak perlu kita angkat tangan, karena memang udah Allah jaga semuanya tuh. Yang dia bakar itu cuma tulisan, yang dia bakar cuma tulisan. Dia gak lihat bahwa itu firman Allah. Allah yang memberikan firman-Nya buat kita selaku umat Islam. Allah jaga untuk kita Allah, sehingga Allah buktikan keesaannya kepada orang tersebut. Mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri yang bisa menjadi memberikan contoh buat negeri-negeri yang lain, sehingga negeri kita Allah jadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kembali masalah muslimin, tiap agama kita ini ada 3 fondasi yang harus kita kuatkan. Yang pertama syahadat, yang kedua perintah sholat, yang ketiga perintah puasa. Puasa itu sangat luar biasa, apalagi saat ini kita telah memasuki bulan Syawal, bulan yang menyucikan hati kita. Setelah selama 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah sholat dari pagi hari menjelang sore hari, yaitu ba'da waktu maghrib. Malam harinya qiyamul lail, tadarus Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum datangnya tuh bulan suci Ramadan, 2 bulan Allah berikan kesempatan buat umat Nabi Muhammad. Apa 2 bulan tersebut? Yaitu bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Makanya kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, "Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahr ummati." Bulan Rajab itu adalah bulan Allah. Tuh. Makanya di situ diperintahkan, biasanya kita selesai melaksanakan ibadah sholat wajib, kita beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bacaan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Syahrut tajalli, pembersihan hati kita dari perbuatan dosa kita kepada Allah maupun dosa kita kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya di bulan apa? Di bulan Rajab. Makanya bulan Rajab min arba'ati asyhar hurum, bulan yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW di bulan Rajab tersebut. Makanya dipersiapkan juga buat umatnya. Inna Rajab syahrullah, sesungguhnya bulan Rajab itu bulan Allah. Setelah bulan Rajab masuk bulan Sya'ban, bulan persiapan tuh, diisi hati kita lagi tuh. Ya, dengan apa? Bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi katakan syahrut taqalli. Kita beristighfar. Biasanya kalau mau bulan Sya'ban tuh, masuk bulan Sya'ban, kita suka mengadakan yang namanya ruahan, silaturahmi itu, saling mengunjungi itu, ya, kepada keluarga besarnya. Tuh, ya, apalagi kalau orang Betawi tuh. Kalau orang Betawi kan biasanya anaknya banyak tuh. Banyak orang Betawi biasanya anaknya ada 15, ya, paling dikit tuh 10.
Ada 25 anaknya, orang Betawi dulu, ya. Anak di bulan Syaban yang pertama dia datang anak nomor 1. Assalamualaikum ya, mau bulan Syaban, di bulan Syaban nih, udah mau masuki bulan suci Ramadan. Maafin ya, kalau saya punya salah nih, ya saya nggak bisa kasih apa-apa buat babe, buatnya selama bulan suci Ramadan 5 juta. Tuh, dia terin. Anak yang kedua begitu juga datang. Ya minta maaf ya, nih saya datang mau masuk bulan Ramadan, maafin, mudah-mudahan ntar kita ketemu lagi bulan Ramadan. Anak nggak bisa kasih apa-apa, kasih lagi tuh yang 3 juta, terus dikumpulin itu yang namanya rezeki dari anak sampai 25 juta, ya 25 juta tuh ada apa namanya, emaknya nangis emaknya tuh nangis, gerung-gerung deh, ya. Akhirnya kata suami nanya, ya kenapa nangis? Mbak, gue nangis itu bukan karena pengen bulan suci Ramadan, bukan. Namanya Ramadan tiap tahun udah pasti ada. Jadi yang gue tangisin, ya, ini anak 25 orang ini datang dan alhamdulillah sekarang kita punya rezeki 25 juta. Kenapa gak bikin 35 Pak? Gitu, tapi benar. Alhamdulillah itu. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan bisa kita ikuti tuh jejak-jejak begitu, saling mengunjungi orang yang masih hidup, apalagi orang yang sudah meninggal dunia. Karena kenapa? Nabi berjanji, la yadkhuluna jannah batair rahim. Tidak akan pernah mencium baunya surga, kata Nabi Muhammad SAW, bagi orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Jangan pernah tuh kita sama saudara, apalagi di bulan Syawal ini. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan tuh di bulan Syawal ini sebagai firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk apa? Atas ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ampunan Allah Subhanahu wa taala itu Allah berikan luasnya seperti langit dan bumi. Kalau langit dan bumi digabungkan seperti apa itu? Ya. Tapi bagi siapa? Ya, lil muttaqin, bagi orang-orang yang mau menjalankan perintah Allah dan orang-orang yang mampu menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Dilanjutkan dalam firman-Nya, alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang Allah siapkan bagi orang-orang yang memiliki harta. Kita kira-kira punya harta kan? Punya, walaupun sedikit, ya. Alladzina yunfikuna, Allah maka diperintahkan untuk dibelanjakan tuh. Karena harta cuma 3 yang kita miliki. Harta yang kita punya, harta yang kita nikmati, dan harta yang kita tinggalkan. Harta yang kita punya apa aja? Banyak. Rumah kita punya, kendaraan kita punya, anak keturunan kita punya. Itu harta yang kita miliki. Ada harta yang kita konsumsi dari hasil jerih payah kita selama berusaha. Itu dia makan dan minum untuk menyambung hidup. Kalau orang nggak minum nggak makan, waduh, mati. Allah berikan kesempatan melalui asupan makanan tuh, ya, yang kita nikmati tuh. Tapi yang akan menemani kita sampai alam kubur kita adalah harta yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amal jariah kita, infak sedekah kita, walladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra. Dalam keadaan apapun, lagi kita punya apalagi. Kita nggak punya, ya memang kalau nggak punya sedikit kasih. Insya Allah bisa menambahkan rezeki kita tuh. Bis-sarra'i wad-dharra, dalam keadaan apapun, mau senang mau tidak, pokoknya saya jariah. Ya. Walladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghaidh. Dan dia membenarkan apa yang menjadi dia keluarkan untuk Allah, mengharapkan dari Allah, insya Allah ada balasannya. Ya. Kemudian apa? Wal 'afina 'anil nas. Dia saling bermaaf-maafan.
saling mengampuni atas segala dosa dan kesalahan saudara-saudaranya. Kunci sukses dulu tuh yang awal tuh. Udah kita kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana rahmat itu seluas langit dan bumi, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Apa kriterianya itu? Walladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Di bulan Syawal Allah berikan kesempatan. Makanya siapa saja boleh ikut lebaran, boleh ikut lebaran, namanya lebaran, siapa aja boleh. Tapi orang yang ada Idul Fitri nggak sembarangan. Biasanya selesai Idul Fitri yang tadinya sholat 5 waktunya nggak berjamaah, ya masuk bulan Syawal dia berjamaah. Dengar ada pengajian di Masjid Nurul Ikhlas dia hadir. Ada kegiatan-kegiatan apapun dia hadir, dia ikut. Tuh Allah yang mendapatkan fitrah, hati yang bersih. Yang Allah berikan kesempatan kepada orang-orang yang beruntung. Makanya siapa saja lebaran boleh gak? Boleh. Punya baju baru ya boleh. Dia mau puasa atau tidak ya silakan. Anak puasa cuma punya Allah. As-sawli wa ana bihi. Puasanya untukku kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ganjarannya. Ya, kira-kira bulan suci Ramadan kita puasa bukan di bulan Ramadan, diterima gak? Puasa wajib nih? Gak diterima, kecuali puasa sunnah. Begitu juga ibadah haji. Bulan Dzulhijjah bukan di bulan Dzulhijjah. Sekarang ibadah haji ada di bulan Ramadan, nggak bisa. Ya, paling umrah bisa. Tuh. Makanya kita selalu umat Nabi Muhammad beruntung. Tuh. Walaupun kita tidak mengalami yang namanya kehidupan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kalau 3 ini kita jalankan dengan sebaik-baiknya, kita akan bisa melihat langsung wajah Rasulullah dan bisa dijemput oleh Rasulullah di pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akhiri, mungkin ada para jamaah yang ingin bertanya tentang 3 hal yang saya sampaikan ini, kami persilakan. Sebelum waktu syuruk sebentar lagi akan masuk, mungkin ada para jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan Bapak dan Ibu, mungkin ada pertanyaan. Ya, tanyain Ustaz, rumahnya di mana? Ustaz, nomor rekeningnya berapa? Apa jalannya? Ya, silakan Bapak dan Ibu. Kalau ada yang bertanya, alhamdulillah nih. Ya, jadi bonus buat saya jika ada pertanyaan. Ya. Jadi sekali lagi, Ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadikan ibadah ini adalah ibadah yang terbaik buat diri kita. Belum tentu ada jaminan di tahun yang akan datang, bahkan besok pun, entar sore pun kita nggak tahu kehidupan kita berlanjut atau tidak. Ya. Mungkin tahun kemarin kita masih bersama saudara-saudara kita. Mungkin bulan kemarin, mungkin Ramadan baru kemarin kita masih ngobrol dengan saudara-saudara kita. Sekarang dia telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Apa yang harus kita siapkan? Ya banyak beribadah kepada Allah, banyak mengingat Allah, banyak kita lakukan yang namanya amalan-amalan kebaikan. Insya Allah semuanya ini akan mendapatkan keberuntungan buat kita sampai di yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupan kita, dan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah puasa kita di bulan kemarin, dan Idul Fitri ini ataupun di bulan Syawal ini Allah kembalikan hati kita seperti bayi yang baru lahir, sebagaimana Nabi katakan, man shoma wa qama wa qala imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi kal yawma waladatu ummuh. Siapa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia datangnya bulan suci Ramadan, dia laksanakan ibadah puasa, dia mulai dan lain-lainnya atas ridho, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu, dan Allah berjanji kal yawma waladatu ummuh, dan Allah akan bangkitkan dirinya pada mahsyarnya Allah seperti bayi yang baru lahir, bayi yang tidak memiliki dosa apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat dan hajat kita semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan buat orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, buat saudara-saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa
Ya Rabbal Alamin, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita angkat kedua belah tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal ma'bud kama yanbaghi li jalali wa dhikril karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tamla'u dhahirallahi nura wa takunu lana wa lil mu'minina farajan wa farhan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi hari ini ya Allah kami berkumpul, kami bermunajat kepada-Mu ya Allah. Setelah kami melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah ya Allah, terimalah salat kami ya Allah, terimalah ibadah kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, serta dosa orang-orang yang telah mendahului kami ya Allah. Jadikanlah kubur mereka Allah min jannah, taman-taman surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya Engkau yang bisa membolak-balikan hati kami ya Allah. Di bulan Syawal ini ya Allah, terimalah puasa kami ya Allah, terimalah qiyamul lail kami ya Allah, terimalah tadarus Al-Qur'an kami ya Allah, terimalah segala zakat fitrah maupun zakat-zakat yang lainnya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak keturunan kami anak keturunan yang saleh dan salehah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami rezeki yang halal, yang berkah, dan mudah-mudahan dengan rezeki tersebut kami bisa menaikkan ibadah haji dan berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang amanah ya Allah, pemimpin-pemimpin yang memberikan ketentraman dan keamanan kepada negeri kami ya Allah, dan jadikan negeri kami negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala permohonan kami. Hanya Engkau-lah yang bisa memberikan kepada kami dan mengabulkan segala niat dan hajat kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'ana wa la tukhayyib raja'ana wa khtim bis-salihati a'malana. Ya Allah, apabila sakaratul maut telah berada di hadapan-Mu ya Allah, mudahkanlah basahi lidah kami ini untuk bisa mengucap asma-Mu dan bersyahadat kepada-Mu dan bersyahadat kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, mungkin banyak dosa yang kami lakukan di bulan Syawal ini ya Allah. Kami bertaubat kepada-Mu ya Allah, kami akan melaksanakan perintah-Mu ya Allah. Mudahkanlah segala apa yang menjadi niat dan hajat kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna jannatal ma'wa ya 'azim ya ghafar ya rabbal alamin. Biman subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya akhiri, tentunya masih dalam suasana bulan Syawal, saya mengucapkan minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Antum bi khair, mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kami ucapkan terima kasih kepada Ketua DKM